Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nats bacaan kita pada hari ini terambil dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Di bawah perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kelahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaran dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti perintah-perintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema atas bacaan kita pada hari ini berkata, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, nats yang menjadi bacaan kita hari ini merupakan nasihat yang menjadi bagian dari surat kerasulan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Sebagaimana kita melihat di awal surat Paulus jemaat Kolose, Paulus menyebut dirinya sebagai Rasul Kristus dan jemaat di Kolose sebagai orang-orang kudus. Namun di balik itu semua, sebutan orang-orang kudus, Paulus melihat ada kemungkinan besar timbul masalah lain di tengah jemaat di Kolose. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melihat latar belakang kata Kolose merupakan tempat bertemunya berbagai tradisi dan kebudayaan. Oleh karena itu, Paulus melihat ada peluang timbulnya berbagai ajaran yang mempengaruhi kekristenan di Kolose, di jemaat Kolose. Atas dasar itu, Paulus di bawah perikop kepenuhan hidup dalam Kristus dengan tegas menasihatkan dan menghimbau untuk menjadi orang-orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berakar merupakan kata kerja yang digunakan Paulus untuk menjelaskan tahap pertumbuhan iman orang percaya. Pertanyaannya, mengapa Paulus menggunakan kata berakar? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena di dalam dunia pertanian, akar cenderung
berfungsi memperkuat batang untuk tetap berdiri kokoh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hal ini berarti ketika kita berakar, kita menyerap nilai kebenaran dan standar hidup yang dikehendaki Kristus, dan di atas nilai-nilai tersebut kita hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak hanya berakar, Paulus berbicara soal pertumbuhan rohani yang dibangun di atas dasar Kristus. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sederhana, pertumbuhan adalah hidup menuruti kemauannya. Kehendak Kristus menjadi arah pertumbuhan rohani. Hendaklah pikiran, perkataan, dan tindakan kita sebagai orang percaya dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Baik kita sebagai orang tua, anak muda-mudi, tokoh masyarakat, atau pemerintah, bertumbuh dan dibangun di atas Dia menjadi tujuan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengenai berbuah, Paulus bicara soal melimpah dengan syukur. Mengapa? Karena hati yang mengucap syukur adalah hal yang dikehendaki Kristus. Kristus menghendaki semua umatnya, termasuk saya dan saudara-saudari, untuk memberi buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Memberi hidup yang berakar, bertumbuh dalam Kristus, pastinya akan berbuah hasil yang melimpah dengan ucapan syukur, yang pastinya akan membuat orang menjalani hidupnya dengan bersikap berdasarkan kehendak Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai anak muda, mudi yang memiliki hati yang penuh ucapan syukur, pasti tidak akan menyia-nyiakan hidup dan masa mudanya, melainkan mempergunakan talenta, kemampuan, keahlian, dan hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah buah yang tidak hanya dinikmati diri sendiri, melainkan orang-orang di sekitarnya, baik itu keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, oleh karena itu, hendaklah saya dan saudara-saudari berakar dan dialiri dengan kebenaran, nilai-nilai Kristus sebagai standar hidup yang pasti. Dan hendaklah pikiran, perkataan, sikap hidup, dan tindakan kita menunjukkan buah yang matang dan dapat dinikmati semua orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seperti halnya di GGS Mateo yang berakar bertumbuh selama 64 tahun, dan kita adalah buah-buah pelayanan. Demikianlah kita